Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita Waalaikumsalam. sekarang sudah bertemu ya di perkuliahan yang keempat. Silakan teman-teman bisa memulai dengan dipimpin doa. Silakan. Suara saya terdengar ya? Teman-teman sebelum terdengar, Pak. Ya. Teman-teman sebelum mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Jody. Oke, teman-teman, pada perkuliahan hari ini saya akan mengawali dulu dengan sedikit survei. Silakan kalian isi. Di depan kalian sudah ada polling lagi ya, polling. Silakan kalian bisa isi, itu hanya sedikit survei saja. Di dalam survei ini semuanya saya anonim, jadi tolong jawab dengan jujur ya. Semuanya saya anonim, jadi saya tidak tahu kalian menjawab apa ya. Jadi kalian bebas jujur apa yang kalian rasa ya. Jadi semuanya saya anonim ya, saya anonim. Jadi saya tidak tahu siapa yang menjawab ya, siapa yang menjawab tidak, siapa yang menjawab 100% dan lain sebagainya. Jadi tolong jawab dengan jujur ya. Ini sedikit survei dari saya. Jadi tolong jawab jujur ya, jujur aja nggak apa-apa. Saya tidak tahu kalian menjawab yang mana.
Oke, sudah mengisi semua ya. Oke, cukup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi. Sudah saya end pollingnya. Nah, kita bisa lihat di situ hasilnya ada sekitar 21 orang yang pengen kuliah ya. Tapi dari kalian ingin mencari ilmu ya, kebanyakan dari kalian seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi saya mengawali ini ya untuk launching seperti ini. Kenapa? Karena saya pengen kalian lebih murni ya, murni dalam artian kalian Zoom seperti ini berkuliah itu karena kalian memang ingin belajar. Nah, di sini yang kita pelajari adalah manajemen operasional perbankan syariah. Tentunya sangat berguna bagi pengetahuan kalian berkaitan dengan perbankan syariah. Alangkah tidak pas atau tidak sesuai atau tidak normal apabila kalian berkuliah di perbankan syariah tapi tidak paham bagaimana perbankan syariah. Oleh sebab itu, tolong dijaga semangatnya untuk tetap berkuliah, untuk tetap belajar ya. Nah, supaya nanti ke depan kalian bisa sukses bekerja di bank syariah. Amin. Ya. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Perkuliahan hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Ya, materi kita sebelumnya berkaitan dengan aktiva. Ya, kita membahas dari sisi penyaluran. Nah, pembahasan lebih lanjut, ya, apa yang kita pelajari akan lebih rumit lagi ya teman-teman, karena kita akan masuk di yang lebih perintilan-perintilan, artinya lebih spesifik ya, lebih detail ya, bagaimana kita menilai kesehatan bank syariah. Itu penting ya, itu penting karena sebelumnya saya menjelaskan bahwa bank syariah itu adalah organisasi atau lembaga yang sangat berpedoman pada aturan, highly regulated. Jadi kita membangun atau mendirikan sebuah bank syariah itu tidaklah mudah dan kita harus patuh terhadap peraturan yang ada yang diawasi langsung oleh OJK dan Bank Indonesia. Oke. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita coba sedikit flashback lagi dengan apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Pada minggu lalu kita masuk ke ini ya, ke BRI Syariah ya, di mana kita mempelajari tentang aset ya. Oke. Saya minta ya teman-teman yang saya bacakan namanya menjawab pertanyaan saya ya. Saya ingin tahu seberapa lengkap teman-teman memahami perkuliahan kita di minggu yang lalu ya. Jadi tolong yang menjawab adalah yang saya panggil namanya. Oke. Oke. Kita lihat di sini ada aset ya, ada aset. Sebelum saya lanjut ya. Kalau kita mempelajari bank syariah, kenapa saya menekankan pada laporan keuangan? Bukan berarti saya itu mau mengajarkan tentang akuntansi ya. Saya tidak mengajarkan tentang akuntansi. Hanya saja ketika kalian mempelajari sebuah perusahaan, kan bank syariah itu kan perusahaan ya. Kalian tidak akan bisa lepas dari yang namanya laporan keuangan, karena laporan keuangan itu adalah bagaimana cara perusahaan itu berpikir. Ya, jadi saya tekankan di sini bahwa laporan keuangan itu tidak hanya sekedar untuk akuntansi, tapi juga laporan keuangan itu adalah bagaimana perusahaan itu berpikir. Ya, kalau kita ngomong bagaimana perusahaan itu berpikir, berarti bagaimana perusahaan itu beroperasi. Kan ini mata kuliahnya manajemen operasional perbankan syariah. Maka tidak mungkin kita akan lepas dari yang namanya laporan keuangannya instansi atau lembaga yang kita pelajari. Di sini instansinya adalah bank syariah. Ya, maka dari situ kita harus memahami bahwa yang namanya aset ya itu selalu berkaitan dengan ya, tolong dijawab ya teman-teman ya. Selalu berkaitan dengan apa di dalam bank syariah. Kalau kita melihat aset, saya minta Devi Putri Atika
bisa menjawab kalau kita ngomongin tentang aset ya. Kita ini sebenarnya mau ngomongin apanya bank syariah berarti? Kalau kita ngomongin aset ya Mbak Devi Putri Atika, kalau kita ngomongin aset Iya, berarti Pak. kita akan mengomongkan atau kita membahas pola pikir kita langsung kemana? Penyaluran. Penyaluran. Oke, jadi penyaluran. Jadi langsung otak kalian langsung berpikir ini penyaluran. Berarti adalah kita mau menginvestasikan dana yang kita dapat dari sisi apa Mbak Yuni Ismiati? Dana yang kita dapatkan untuk menyalurkan itu dari mana? Dari aktivitas apa? Dari aktivitas deposito, Pak. Deposito itu aktivitas apa? Menabung. Iya, menabung juga sama dengan deposito. Itu aktivitas apa? Menghimpun dana. Penghimpunan. Penghimpunan. Jadi jangan menjawab produknya ya. Kalau produknya itu banyak, tidak hanya deposito, tapi juga tabungan. Nah, kalau saya tanya aset itu atau penyaluran itu dananya dari mana? Salah satunya dari penghimpunan. Gitu. Ya. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa membaca ya bahwa kalau kita keluar, uangnya keluar berarti menyalurkan. Kalau uangnya itu masuk berarti menghimpun. Masuk bisa mudharabah dari sisi deposito, yang satu mudharabah dari sisi penyaluran. Kalau mudharabah dari sisi penyaluran berarti apa? Berarti itu kita sedang berinvestasi pada masyarakat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau di penghimpunan, kalau mudharabah berarti apa? Deposito mudharabah, tabungan mudharabah. Berarti bagi kita sebagai bank syariah itu adalah uang masuk. Nah, ini logika seperti ini harus kalian pahami ya sebelum saya lebih lanjut. Nah, oke ya, kita lanjutkan. Kalau kita melihat kemarin kita sudah mempelajari penghimpunan, sekarang kita lanjut untuk mempelajari kemarin penyaluran ya. Kemarin penyaluran sudah kita bongkar semua ya, ada 5 akun yang atau 5 pos yang tidak berkaitan dengan apa akad. Misalnya apa Mbak Sofiatul Masunah bisa menjelaskan? Gimana, Pak? 5 pos atau 5 penyaluran yang tidak berhubungan dengan akad apa saja Mbak? Jual beli. Kok jual beli? 5 yang kita bahas, 5 ya, ada 5. Itu yang tidak berhubungan dengan akad. Apa misalnya? Ini loh, sudah saya bukakan, tinggal baca aja. Kas. Hmm. Giro. Obligasi. Obligasi. Ini loh. Ini ya, kalau saya bilang yang bukan dari akad, artinya bukan produk dari bank syariah itu sendiri yang langsung ke masyarakat, itu ya ini. Kas, Investasi. giro, dan penempatan pada Bank Indonesia. Kelihatan nggak? Giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, dan tagihan akseptasi. Gitu loh. Jadi kalian itu langsung otak itu langsung membagi dua, bahwa kalau bank syariah itu menyalurkan ya hanya dari 5 plus akad-akad itu, misalnya piutang murabahah, piutang istisna, piutang sewa ijarah, pinjaman kor, dan lain sebagainya. Ya cuman itu yang disalurkan. Ya. Jadi langsung otak kalian membagi dua. Oh, ada yang sifatnya investasi, kayak misalnya investasi pada surat berharga, dan teman-temannya ya kayak giro, terus tagihan akseptasi, ada kas juga. Sedangkan yang sebelah satunya atau sisi satunya itu adalah yang sifatnya akad kayak piutang murabahah, piutang istisna. Kan kalau kita lihat sifatnya ini berarti ke masyarakat langsung ya. Atau ke masyarakat yang sifatnya produk. Misalnya produknya namanya produk jual beli. Misalnya kalian pengen beli rumah. Kalian pengen
di bank syariah. Itu berarti kalian akan melakukan yang namanya murabahah, gitu, jual beli. Nah, itu bisa lewat yang namanya murabahah gitu. Jadi langsung dibagi dua seperti itu ya pikiran kalian. Jadi nggak usah dihafalkan setiap akad-akad ini. Itu sudah ada di hadis ya, sudah ada di mata kuliah yang lain. Sedangkan di sini kalian harus paham nalar dan logikanya. Kalau saya tanya menyalurkan, berarti kalian harus melihat bahwa ada dua sisi. Yang satu sisi yang lima serangkai ini, aset, giro, Bank Indonesia, giro bank lain, investasi pada surat berharga, dan tagihan akseptasi. Sedangkan yang sebelah satunya atau sisi satunya adalah yang bersifat akad-akad ini kayak qard, ijaroh, istisna, murabahah gitu. Jadi kalian kalau mengingat-ingat itu lebih mudah. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, saya lanjutkan teman-teman ya. Kita lihat sekarang kita lihat di sini ada aset tetap. Ya, aset tetap. Kalau ini kan aset tetap ini kan berarti tidak berhubungan dengan langsung ke penyaluran produknya ya, tapi ini ke bagaimana kita mengoperasikan bank syariah. Misalnya di sini aset tetap berarti bangunan, tanah, dan sebagainya. Kalau itu kan umum ya, di akuntansi pun juga sama, atau perusahaan-perusahaan lain juga sama. Setiap perusahaan pasti butuh yang namanya tanah, butuh yang namanya bangunan, kan gitu. Ya. Sedangkan kalau kita di bank syariah, yang paling saya tekankan adalah dua hal ini. Yang satu adalah 5 serangkai yang di atas. Saya pisahkan dengan warna hijau ya. Nih, saya pisahkan dengan warna hijau ya. Sehingga yang di atas ini kalian paham bahwa bank syariah itu tidak hanya kita menyalurkan namanya murabahah, mudarobah, istisna, itu hanya sebagian saja ya, tapi dia juga berperan sebagai bank pada umumnya, yaitu dia berinvestasi pada surat berharga lainnya. Jadi kalian harus pahami betul-betul hal seperti ini. Jadi nanti ketika tes kalian paham, berarti harus dibagi dua. Yang satu adalah yang kas dan teman-temannya itu, yang satu adalah yang akad-akad tadi gitu. Jadi membuka wawasan kalian ya, bahwa ya namanya bank syariah tidak hanya melulu berkaitan dengan murabahah, istisna, sewa ijarah ya, tapi juga investasi kepada pihak ketiga atau di sini ada giro, ada tagihan akseptasi dan lain sebagainya gitu. Itu ya. Nah, modal pemahaman kalian ini akan saya bawa ke yang namanya penghimpunan. Ya. Kalau kita ngomongin penyaluran, itu tidak mungkin terjadi tanpa penghimpunan. Bank syariah itu tidak bisa berjalan kalau nggak ada uangnya. Ya. Kalau cara kasar saya untuk bisa memahami bisnis bank syariah itu sebenarnya yang dia jual itu adalah uang, teman-teman. Yang dia jual itu uang. Cara kasar ya. Maksudnya sebenarnya syariah juga berpedoman dengan prinsip syariah. Maksudnya biar kita nggak susah mengingatnya. Kan kalau kita ngingat Astra jualan sepeda motor. Kalau misalkan apalagi misalnya Damatek jual kain. Apalagi perusahaan di dekat-dekat kalian, pasti kan kalian tahu produknya apa. Tapi kalau bank, biar kalian tidak terlalu susah untuk mengingatnya, kalian ibaratkan bank itu jualan uang. Dengan cara apa? Menghimpun dan juga menyalurkan uang itu. Ya, menghimpun dan menyalurkan. Nanti kan ada selisihnya. Yang dia himpun dengan yang dia salurkan itu ada selisihnya. Ya, makanya kalau misalkan di bank konvensional, saya coba kasih tahu ya. Mungkin kemarin belum saya kasih tahu. Di bank konvensional itu kan, misalnya kalau di bank konvensional ada tabungan. Kalau tabungan berarti maksudnya penghimpunan atau penyaluran? Penghimpunan, Pak. Oke, himpunan ya, saya kasih tanda H. Nah, di sini misalkan kita nabung, kalau di bank konvensional ya dapat dapat bunga sebanyak 10%. Ini terlalu besar ya, tapi nggak apa-apa, 10%.
Terus bank syariah atau bank konvensional itu biasanya akan menyalurkan kepada orang yang mau kredit ya. Misalkan orang mau kredit ini butuh uang senilai 1 miliar dengan bunga 15%. Nah, kan berarti ada selisih toh teman-teman. Ya, ada selisih toh. Yang ditabung itu berarti kan kalau yang ditabung kan berarti akan kita sebagai bank kan akan mengembalikan sebanyak 10%, ya enggak? Tapi kalau kita sebagai bank untuk menyalurkan, kita akan mendapatkan 15%. Nah, selisih antara 15% dan 10% ini disebut dengan spread. Ya. Ini kalau di bank konvensional. Jadi logik atau nalar kalian harus terhubung juga dengan konvensional. Ya, kalau konvensional hanya beda istilah aja sebenarnya dengan bank syariah. Kalau di konvensional itu dalam bentuk bunga langsung seperti ini, tapi kalau di bank syariah itu dia ada namanya apa? Bagi hasil, jual beli murabahah, ya enggak? Seperti itu aja. Tapi yang dicari itu sama-sama spread. Spread itu artinya selisih. Selisih dari dana yang dihimpun dengan dana yang dikeluarkan. Nah, itulah keuntungan bank gitu loh. Jadi bank itu bukan berarti lembaga sosial yang dia tuh mau menyalurkan dan juga menghimpun tuh enggak. Tapi dia juga apa? Dia juga mendapatkan keuntungan, dia juga pengen mendapatkan profit gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan spread nih ya. Spread itu artinya selisih ya antara yang disalurkan dengan yang dihimpun atau yang didapatkan. Nah, inilah istilah saya jualan uang itu seperti itu. Dengan cara menyalurkan. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi istilah saya menjual uang itu bukan berarti secara ini ya, secara tersurat ya, jelas gitu enggak ya, tapi tersirat supaya kalian gampang untuk mengingat-ingatnya bank itu kayak piye gitu ya. Bank itu seperti itu. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Ya, spread ya. Kalian harus tahu. Spread itu bukan minuman spread, itu bukan. Spread tulisannya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang berarti kalau teman-teman sudah paham, satu yang belum kita bahas adalah penghimpunan. Nah, dari sisi ini nanti kita akan banyak sekali menghitung kayak rasio kecukupan modal, ya enggak? Jadi bank itu sangat diatur teman-teman. Kalian nggak mungkin boleh membuat bank atau mendirikan bank kok modalnya cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta rupiah, itu nggak boleh ya. Ya kalian harus dengan modal yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah itu nanti panjang ceritanya. Saya pengen pelan-pelan dulu dari penghimpunan dulu ini. Karena apa? Karena kalau bank itu nanti terlalu sedikit modalnya, takutnya apa? Kalau rugi nggak bisa mengembalikan penghimpunannya, kan gitu. Ya. Nah, makanya kita bedakan penghimpunan ini. Nah, teman-teman secara umum saya akan bedakan dua penghimpunan utama secara umum ya. Kalau kita di akuntansi kan saya tulis di sini ya, ada liabilitas dan ada equity atau ekuitas. Kalian ingat ya, kalau di akuntansi kan ada dua, liabilitas dan ekuitas untuk di pasiva atau penghimpunan. Ini namanya pasiva ya. Pasiva itu berarti dari sisi kanan, dari sisi pemasukan, dari sisi penghimpunan kalau di bank syariah. Ya. Kembali ke sini, ada dua hal. Yang pertama adalah liabilitas, yang kedua adalah ekuitas, ya. Kalau liabilitas berarti kita mengatakan bahwa utang, ya, utang. Sedangkan ekuitas itu berarti apa? Modal. Nah, teman-teman semua, dikotomi ini atau perpisahan ini menunjukkan bahwa yang dihimpun oleh bank syariah itu berbentuk dua utamanya, yaitu liabilitas atau utang, yang kedua adalah ekuitas atau modal. Ya. Nah, kita lihat kalau kita ngomongin penghimpunan yang sudah saya jelaskan itu masuk di liabilitas, teman-teman, masuk di hutang. Jadi kayak misalkan tabungan, ya, tabungan, terus deposito itu masuknya ke sini nih yang saya lingkari ya. Giro wadiah, tabungan wadiah, dan yang kedua adalah nih dana syirkah temporer, ya. Oke. Jadi secara umum ada dua. Ya, yang pertama tadi ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu ada apa? Simpanan berbentuk giro wadiah
tabungan wadiah, dan yang kedua adalah ada giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Ya, ini match dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, sebelumnya kita belajar yang masuk ya pasti wadiah dan mudharabah, cuma dua itu kan yang masuk. Wadiah berarti tanpa bagi hasil, mudharabah itu pakai bagi hasil. Ya, kalau kita bagi hasil di situ ada tabungan yang bagi hasil juga ada. Kalau kalian datang ke bank syariah, saya mau bikin tabungan mudharabah, bisa. Mau bikin deposito mudharabah, silahkan bisa. Ya, jadi bukan murabah ya di sini ya, kalau di sisi penghimpunan. Tapi kalau di sisi penyaluran ada murabah. Bedanya di situ, ya. Karena memang jual beli nggak bisa di penghimpunan, nggak match logikanya. Tapi kalau di sini yang match adalah mudharabah dan wadiah. Ya, dua itu yang utama. Saya masuk ke yang utama dulu. Saya tidak terlalu rumit ya masuk ke dalam karena itu terlalu ke akuntansi. Jadi kita lihat dari sisi bank syariahnya aja bagaimana. Ya, sudah diingat-ingat ada simpanan dan dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer itu berarti mudharabah. Ya, mudharabah. Kalau simpanan berarti wadiah. Kalau wadiah berarti nggak ada bagi hasilnya. Kalau mudharabah berarti pakai bagi hasil. Jadi itu ya logik kalian, nalar kalian. Oh, kalau yang dihimpun berarti adalah mudharabah dan wadiah. Gitu. Ya. Nah, sekarang ada satu lagi yang membuat kalian bertanya-tanya, ekuitas. Kalau ekuitas gimana, Pak? Nah, berarti kalau ekuitas itu tidak dari dana pihak ketiga atau tidak dari masyarakat. Kalau saya ngomong dana pihak ketiga itu berarti masyarakat ya. Atau orang yang nggak ada hubungannya dengan Bank BRI Syariah. Misalnya kayak masyarakat umum. Kan misalnya Bank BRI nggak mungkin kenal sama Siti Fatimah tuh. Ya nggak? Nggak mungkin Bank BRI kenal sama Ulia. Nggak mungkin Bank BRI kenal sama Maulida. Kan nggak ada yang kenal. Nah itu namanya apa? Namanya liabilitas, disebut utang. Nah sekarang kalau kita ngomong yang kenal. Nah pihak-pihak yang memasukkan dananya kepada Bank BRI Syariah dalam bentuk modal ya, bukan hutang, itu disebut dengan ekuitas ya. Nah, di sini ada modal ya. Ini saya lihat di sini ya, ini. Nah, ada namanya modal. Saya belum menjelaskan sahamnya ya, nanti dulu ya. Ya, ini modal. Modal secara umum berarti adalah pemilik yang menyetor. Misalnya Bank Syariah ini dimiliki oleh Putri Widayanti. Ya, tinggal Putri mau setor berapa? 2 miliar. Oke, misalnya gitu ya. Terus dimiliki oleh Resi Anggraini, misalnya 3 miliar. Nah, berarti kan modalnya 5 miliar. Jadi bukan dari akad tadi. Ini nggak ada hubungannya sama akad. Ya, oke. Jadi kalau saya ulangi, kalau kita ngomongin berkaitan dengan akad tadi, wadiah, mudharabah, itu yang sudah umum di bank syariah. Tapi kalau modal, itu secara umum semua perusahaan sama. Baik bank syariah, baik bank Danamon konvensional, Bank BCA konvensional, Bank BNI konvensional, itu semuanya sama, bahwa mereka semua ada yang namanya modal. Bahkan industri atau perusahaan yang bukan bank pun juga dia memiliki modal. Ya, bisa diterima ya teman-teman ya. Jadi modal itu semuanya nerima. Ya, semua pasti butuh modal. Ya. Nah, modal ini bukan dari aktivitas wadiah atau mudharabah, tapi aktivitas penanaman modal oleh investor. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, dua dikotomi ini. Jadi kita pisah jalan ya, yang satu liabilitas, yang satu ekuitas. Ya. Jadi langsung ya dipisah dua, satu ke liabilitas, satu ke ekuitas. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang gini, teman-teman. Perusahaan itu kan ada yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, ada yang tidak dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jadi coba saya gambarkan dulu ya sebelum saya masuk ke modal saham. Nah, ini teman-teman harus paham. Ya, teman-teman harus paham. Gini. Jadi, bank syariah itu sama dengan lembaga atau perusahaan yang lain. Berkaitan dengan modal, ya. Berkaitan dengan modal, itu kita akan bagi dua. Yang pertama modal dari perusahaan tertutup, modal perusahaan tertutup ya. Dan yang kedua adalah perusahaan terbuka. Apa itu, Pak?
Dulu pernah saya jelaskan kalau tidak salah ya. Nah, kalau perusahaan tertutup itu berarti kita apa? Modalnya disetor oleh orang-orang tertentu. Misalnya, ini ada si A, ada si B, ada si C. 3 orang. Nah, dia setor masing-masing berapa? Misalnya 1 miliar. Nah, itu namanya perusahaan tertutup. Karena yang memiliki hanyalah A, B, C, 3 orang saja. Sedangkan kalau perusahaan terbuka, ya, itu dia tidak hanya A, B, C, ya, tidak hanya A, B, C, tapi dia juga punya masyarakat, ya, masyarakat umum yang memilikinya, sehingga disebut dengan saham. Jadi saham itu adalah kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau ada istilah orang kok beli saham, itu berarti artinya kalian membeli sebuah perusahaan, di mana kalian di sini adalah masyarakat umum yang ingin membeli saham, ya, membeli saham perusahaan itu. Oke. Nah, kebetulan contoh dari kita itu adalah contoh BRI Syariah, gitu loh. Nah, BRI Syariah itu kan perusahaannya TBK, terbuka. Maka yang namanya modalnya Bank Syariah itu dibagi dua. Yang satu modal dari ABC, ya, yang saya lingkari ini, kemudian dari masyarakat umum. Ya, kita ini bisa beli BRI Syariah. Harganya berapa sekarang? Misalnya sekarang harganya 1.000. Nah, itu kita bisa beli. Artinya kita sudah menyertakan modal, kita sudah menyertakan penghimpunan di Bank BRI Syariah dengan membeli saham dari BRI Syariah. Ya, ini sudah beda lagi, bukan lagi mudharabah murabah ya, tapi ini ada di Bank Syariah tuh ada ini kayak gini nih. Dan itu memberikan porsi modal yang sangat besar. Gitu. Ya, itu ya untuk penjelasan tertutup dan terbuka. Jadi kalian kalau cerita tentang ekuitas berarti kalian langsung mindsetnya ada modal yang dari masyarakat. Karena ini TBK ya, terbuka. Tapi kalau misalkan perusahaan tertutup kayak misalkan kayak BPR, itu kan tertutup. Itu berarti modalnya tidak dari masyarakat tapi dari pemiliknya. Misalnya pemiliknya namanya Budi, pemiliknya namanya Doni, pemiliknya namanya Adela ya. Macam-macam ya. Nah, gitu ada yang ditanyakan? Silakan ya kalau ada yang ditanyakan. Pak mau tanya, Silakan. kalau di perusahaan terbuka itu kan ada lot-lotnya gitu loh Pak. Kalau di perusahaan tertutup apakah juga ada? Oke, nggak ada. Kalau ditutup nggak ada. Nah, lot itu kan istilah untuk kita bisa beli saham. Ya, sebenarnya ini untuk TBK saja. Jadi sekarang kan satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau kalian mau beli saham, itu minimal 100 lembar. Gitu. Jadi lot itu adalah ukuran kertasnya. Kan saham itu kan satuannya kertas ya. Nah, kertasnya dibentuk dalam satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Baratnya gitu. Gitu ya, jadi ya. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan. Berkaitan dengan ini, boleh silakan bertanya. Saya, Pak. Oke, silakan. Yola. Kalau yang perusahaan terbuka tadi kan ada dari masyarakat, Ya. modal dari masyarakat. Nah, masyarakatnya itu bakal dapat keuntungan, Pak? Bisa dapat keuntungan. Nah, keuntungannya itu bukan dari mekanisme Bank Syariah ya. Jadi gini, kan Bank Syariah itu kan mekanismenya kayak yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita ngomongin Bank Syariah itu, dia sebagai Bank Syariah murni, dan yang dua dia sebagai perusahaan. Ya. Nah, ini kalian harus paham ya, ini mungkin tidak diajarkan di semuanya. Ya. Bank Syariah sebagai Bank Syariah. Berarti apa? Dia sudah saya ajarkan ya kemarin ya, nabung dan lain, tapi dia juga sebagai perusahaan. Artinya dia juga membagikan dividen atau keuntungan ya. Dia juga memiliki harga saham dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai perusahaan pada umumnya yang sama dengan perusahaan lain. Tidak hanya bank pada umumnya, tapi juga pada perusahaan lain kayak sepeda motor, kayak apa pertanian juga sama dengan bank. Jadi sebagai perusahaan yang juga membagikan dividen dan juga membagikan harga saham. Sehingga kalau saya ditanya bagaimana kalau kita membeli saham Bank BRI Syariah, apakah kita mendapatkan keuntungannya? Jelas kita bisa mendapatkan, tapi dari sisi perusahaan. Dari Bank Syariah itu sebagai perusahaan, bukan sebagai Bank Syariah. Kalau Bank Syariah sebagai Bank Syariah, itu berarti dia sebagai penyalur keuangan tadi, penghimpun dana, dan sebagainya. Tapi kalau sebagai perusahaan, dia berarti membagikan dividen dan harga saham. Atau kita melihat
selisih harga saham. Misalnya kan kita juga untung dengan cara seperti ini. Misalnya sekarang harganya 1.000 sahamnya. Terus 2 hari lagi harganya 1.500. Kita jual pada saat harganya 1.500. Itu kan juga salah satu keuntungan juga buat kita. Tapi bukan dari bank syariah sebagai bank syariah gitu loh. Tapi sebagai perusahaan pada umumnya. Ya memang bisnisnya bank itu sangat unik ya teman-teman. Kalau perusahaan lain mungkin dia cuma sebagai perusahaan pada umumnya. Tapi kalau si bank syariah itu sebagai apa? Bisa sebagai bank syariah dan bisa sebagai apa? Perusahaan gitu. Jadi kalau di mata kuliah manajemen keuangan atau apa kan biasanya perusahaan sebagai perusahaan, Astra sebagai perusahaan, terus apalagi misalnya Mayora sebagai perusahaan, terus Adikarya sebagai perusahaan. Itu kan sebagai perusahaan pada umumnya sama semuanya. Tapi kalau bank syariah itu juga sebagai perusahaan, juga sebagai bank syariah. Makanya dia industrinya unik. Ya, unik kan dia bisa dua sisi. Gitu ya Yola ya. Iya, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. sama-sama. Jadi membuka wawasan kalian bahwa yang namanya perhimpunan tidak hanya dari wadiah dan mudharabah, bisa juga dari modal pemiliknya, ya, modal pemiliknya, terus apalagi misalnya dari masyarakat sebagai pembelian saham misalnya gitu ya. Ada lagi yang ingin tanyakan sebelum saya lanjut? Oke, jadi mulai ini ya, merangkai puzzle-nya sudah mulai kelihatan ya. Ya, kalau sebelumnya kita ngomongin bank syariah ya, tapi ternyata bank syariah juga bisa dapat duit dari modal gitu loh. Dari modal pemilik, dari modal masyarakat kan gitu. Ya. Jadi berpikir kita kalau bank syariah itu jangan sempit ya, jangan sempit hanya dalam hal akad, dalam hal mudharabah, syirkah, itu mungkin sudah ada di buku tinggal dibaca. Tapi yang jadi masalah kan operasionalisasinya bagaimana? Ya, operasionalisasi dari sisi kita menyalurkan dana, kita menghimpun dana itu bagaimana? Ya. Oh, ternyata dari sisi penyaluran, operasionalisasinya tidak ada yang namanya bukan tidak ada. Tidak hanya berkaitan dengan mudharabah, murabahah, tapi juga apa? Tapi juga kita tentang kas, giro dan penempatan pada bank lain, giro pada penempatan Bank Indonesia, ada investasi pada surat berharga dan tanggal tagihan akseptasi. Ya, jadi nggak hanya tentang mudharabah teman-teman, nggak hanya tentang murabahah. Ya, murabahah dan mudharabah itu mungkin hanya satu bagian yang mungkin kecil nilainya. Ya, kan kemarin sudah saya ceritakan bahwa investasi pada surat berharga itu sampai 10T. Tidak kalah dengan murabahah gitu loh. Murabahah 13T, investasi pada surat berharga 10T. Hampir berapa persennya itu ya? Lebih dari 50%-nya. Ya. Nah, hari ini juga saya ingin membuka wawasan kalian lagi bahwa modal apakah kita lihat penghimpunan itu banyak dari liabilitas atau utang, apakah lebih banyak dari modal pemilik? Nantinya apa kalau kita tahu? Kalau kita tahu kan akan tahu profil resikonya. Kira-kira lebih beresiko mana? Kita megang uang dari dana pihak ketiga atau dari mudharabah wadiah? Apakah itu yang lebih beresiko daripada modal dari pemilik? Mana yang lebih beresiko? Tentunya kalau lebih beresiko pasti nilainya lebih kecil, pasti itu. Karena nggak berani dipegang terlalu banyak. Gitu ya. Yuk, kita lanjut. Ada yang lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Oke ya, lanjut ya. Oke, jadi semakin menarik ini. Ya, semakin menarik. Kita lihat untuk pendapatan nanti dulu ya. Kita langsung ke detailnya. Jadi ini sudah ada, bentar ya. Ini sudah ada nilainya. Saham ya, karena ini adalah PT terbuka, maka nilainya saham. Ya, saham. Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini sekian 43 triliun ya. 43T. Sama. Ya. Nah, kalian ada yang janggal nggak dengan laporan ini?
Saya besarkan ya. Ini loh, ada kata-kata modal dan ditempatkan dan disetor penuh. Nilainya berapa teman-teman? 9, 7, 16, 113, 498. Sekarang ini laporannya dinyatakan dalam jutaan. Berarti nolnya ada 6. Kalian lihat, besar sekali. Apa ini? Apa ini teman-teman? Apa ini teman? Modal ditempatkan dan disetor penuh. Kalau yang atas namanya modal dasar, ya 15 miliar. 15 miliar tulisannya, ya tulisannya 15 miliar. Tapi coba kita lihat, kalau nolnya ada 6 berarti jadi 15 apa itu teman-teman? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang bisa memecahkan misteri ini? Jadi saya bilang kalau belajar bank syariah itu kan seperti menangkai puzzle ya. Ini nggak ada hubungannya sama yang mudharabah loh ya. Beda lagi. Ini sebagai perusahaan, bank syariah sebagai perusahaan. Bukan bank syariah sebagai bank syariah. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa ini yang disebut modal dari pemilik. Ya, entah itu dari pemilik inti atau pemilik ketika perusahaan ini tertutup atau ketika terbuka. Ya. Artinya masyarakat memiliki, yang jelasnya adalah modal pemilik sebanyak sekian. Ya. Ya, besar ya, besar sekali teman-teman. Bahkan kita sulit menyebutnya. Sulit menyebutkan, sulit dong. 15, nolnya ada 16, ada berapa itu? Ada 15. 15.000 triliun. Berarti 15.000 triliun. Itu buat bikin rumah kan bisa banyak itu ya. 15.000 triliun, yang bawah 9.000 triliun. Ya. Oke, gimana coba nalarnya? Modal pemiliknya segini. Tapi yang jadi pertanyaan, dia nggak masuk di neraca loh teman-teman. Ini kita lihat, dia nggak masuk di neraca loh. Nih. Yang masuk hanya 4 ini, hanya 4T. 4T itu apa? Coba kita ingat-ingat ya. 4858 ya, sekian ya T. Nanti kita cari di bawah, cari di CALK. Apa itu? Kan gitu. Ya. Jadi ada tambahan modal di store, ya, dan lain sebagainya. Ya, coba kita lihat. Nah, kita kan penasaran, kok ada duit 15.000 triliun nggak masuk di pasifa? Berarti kalau nggak masuk di pasifa, disalurkan apa enggak itu? Disalurkan nggak kalau nggak masuk ke pasifa? Nggak masuk ke aktiva? Tidak. Nah, itu jadi pertanyaan. Duit sebesar itu tidak dimasukkan ke aktiva. Terus berarti kan tidak disalurkan. Ya nggak? Nalarnya kan gitu. Kalau nggak masuk di perhitungan pasifa ya mesti nggak disalurkan. Karena kalau misalkan di sini kok 15.000 triliunnya dimasukkan, nggak balance nanti neracanya. Nggak mungkin. Neraca itu kan pasti balance. Antara yang masuk dan yang keluar. Ya nggak? Kan pernah belajar akuntansi itu, neraca itu pasti seimbang antara aktiva dan pasifa. Sekarang kalau ada angka 15.000 triliun, kok nggak masuk di hitungan, hanya 4T yang masuk. Nah itu kan berarti apakah laporan keuangannya salah? Kan nggak mungkin juga. Ya toh? Nggak mungkin toh laporan keuangan bank sebesar ini salah, kan nggak mungkin. Ya. Nah, coba kita sekarang lihat di bawah. Nah, seperti itu ya belajarnya. Jadi laporan keuangan itu sebagai pola pikir kita berkaitan dengan bank syariah. Ya. Oke, saya masuk ke bawah. Kita lihat ini masih yang kemarin ya, masih yang aktiva. Kita masuk ke modal. Ya, terus, bentar ya. Ini masih yang kemarin, masih yang aktiva. Ini masih pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya.
Oke ya. Kita mulai ya dari yang ekuitasnya kita simpan dulu. Kita mulai dari liabilitas tadi ya, karena kita kan mulainya dari liabilitas tadi. Ya. Pelan-pelan biar semuanya paham. Nah, kita mulai dari liabilitas segera ya tadi. Yang paling pertama, paling atas tadi liabilitas segera. Itu ada namanya titipan ATM ya. Ini titipan klaim asuransi dan lain sebagainya. Nggak usah dihafalkan ya. Yang jelas ini adalah liabilitas gitu. Terus ini ada giro wadiah. Kalau kita baca di sini gironya bisa berbentuk dolar dan rial Arab dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tabungan wadiah juga sama. Berapa dana kelolaannya? 6. 6 berapa nih teman-teman berarti? 6? 6 berapa? 6 triliun ya. Triliun. Oke, 6 triliun teman-teman. Ya kecil ya. Kalau dibandingin 15.000 triliun kan kecil ya. Nggak ada apa-apanya gitu loh. Simpanan dari bank lain sekian. Jadi bank lain itu juga nyimpan ke kita. Gitu loh. Jadi perlu kalian ketahui bahwa ya yang namanya simpanan itu tidak hanya kita menyimpan ke bank lain, namun bank lain juga menyimpan ke kita. Jadi podo-podo gitu loh bareng-bareng. Misalnya ini dia dengan BRI, TBK. Di sini ada Bank Syariah Mandiri. Ternyata dia apa? Menyimpan di bank kita, di Bank BRI Syariah. Kita menyimpan ke orang lain, tapi orang lain juga menyimpan ke kita. Gitu loh. Jadi untuk memitigasi, mencegah atau mengurangi risiko dari memegang uang terlalu banyak. Itu namanya risiko ya. Nanti mungkin minggu depan kita masuk ke profil risiko. Nanti ada book 1, book 2, ada profil risiko 1, profil risiko 2, 3, 4. Terus kemudian nanti ada namanya aset tertimbang menurut risiko. Nah, itu lebih rumit lagi. Makanya basicnya ini kalian harus paham dulu gitu loh ya. Nah, lanjut kita ada utang pajak. Kalau ini perpajakan biasa ya. Perusahaan pada umumnya. Terus kemudian ada lagi liabilitas lain-lain, mungkin ada ini biaya notaris, masih hutang ya sama notaris ya, terus dan lain sebagainya ya. Banyak, itu tidak perlu kita pelajari satu-satu. Yang penting kalian tahu ininya, polanya ya, pola dari dia ini. Nah, teman-teman, sekarang kok muncul sukuk mudharabah di bagian liabilitas. Apa itu ya? Di bagian liabilitas muncul sukuk mudharabah, itu berarti apa? Ayo. Kalau kita diinvestasi pada surat berharga, berarti kita beli sukuk, ya enggak? Sekarang kalau sukuk mudharabah, tapi kok di liabilitas, berarti kita apa? Menjual sukuk. Menjual sukuk, berarti artinya kita sedang menerbitkan sukuk, kita itu butuh utang. Kan gitu. Ya, jadi saya tekankan di sini bahwa yang namanya perusahaan itu bisa masuk, bisa keluar. Kalau yang keluar tadi berarti dia beli sukuk. Kalau dia sekarang sukuk mudharabah kok di liabilitas, berarti dia apa? Menerbitkan sukuk atau menerbitkan obligasi. Jadi bisa dibedakan ya, enggak boleh bingung. Oh, berarti dia menerbitkan sukuk. Oh, ternyata berarti Bank Syariah bisa juga menerbitkan sukuk. Ya bisa dong. Sukuk mudharabah. Ya, siapa yang beli nanti akan mendapatkan bagi hasil karena akadnya mudharabah. Ya, kalau sukuk wadiah memang nggak ada sih sukuk wadiah itu. Tapi kalau sukuk wadiah berarti nggak ada bagi hasilnya kan, hanya simpanan saja. Tapi nggak ada sukuk wadiah itu, ya. Adanya sukuk mudharabah pasti mintanya bagi hasil, gitu. Itu ya teman-teman ya, paham ya? Nah, gitu deh nalarnya kalian terbuka gitu loh. Jangan hanya murabah, mudharabah, ya itu ada di buku, tapi kan posisinya di mana? Bagaimana dia itu masuk di dalam operasional bank syariah kan gitu. Ya, lanjut. Nah, giro mudharabah berarti giro yang mendapatkan bagi hasil ya. Ini masih sama ya dengan yang kita pelajari. Tabungan haji mudharabah ini ya. Tabungan impian, tabungan bisnis dan lain sebagainya, dolar. Seperti yang sudah saya jelaskan sama ini di sisi liabilitas ya. Deposito juga sama. Dana kelolaannya berapa ini? 16T ya. 16 triliun deposito. Kemudian di sini jangka waktunya ada juga dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di sini nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke ekuitas.
Nah, sebenarnya sing 9 triliun tadi apa toh kan gitu. Semuanya pasti bertanya-tanya apa itu 19 triliun kok besar banget. 9 triliun ya. 9.000 triliun itu apa gitu ya, Pak. Kok bisa banyak sekali gitu ya. Nah, teman-teman, tadi yang namanya 9.000 triliun itu adalah modal di setor penuh ya. Modal di setor penuh itu artinya berarti modal yang berasal dari pemiliknya. Ya. Kita tahu bahwa bank ini adalah bank yang sudah TBK ya, yang sudah TBK. Oke. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa dia punya yang namanya kepemilikan masyarakat. Ini yang saya kasih merah ya. Saya kasih garis merah. Sebanyak berapa? 1.000 triliun, teman-teman. Ini kalau saya tambahin nolnya kan 6 lagi kan. Gini kan. Jadi dia itu menghimpun dana dari masyarakat sangat besar, teman-teman. 1.000 triliun, 1.780 triliun sekian. Ya kan? Sudah bisa dilihat di sini ya semuanya ya. Jelas ya. Nih, 1780 bla 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 nolnya 6. Berarti 1.000 triliun. 1.780 triliun. Banyak nggak teman-teman? Banyak, Pak. Banyak ya? Oke. Nah, terus kepemilikannya karena dia tidak hanya masyarakat tapi juga dimiliki oleh pemilik. Nah, pemiliknya itu ternyata PT Bank Rakyat Indonesia dan DPLK Bank Rakyat Indonesia Syariah. Ya, sebanyak yang paling besar adalah Bank BRI. Jadi, yang namanya BRI Syariah itu masih dimiliki berapa persen itu ya? Sekitar lebih dari 50% lah yang jelas ya. Itu lebih dari 50%, berarti segala komando itu ada di BRI. Ya. Di mana BRI memiliki BRI Syariah sebanyak sekian. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Jadi 9T itu miliknya pemiliknya. Miliknya si apa 9.000 T ya, sorry. 9.000 T itu diinvestasikan oleh masyarakat, DPLK Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Ya. Oke, ada yang ingin tanyakan teman-teman? Silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan. Berarti itu uang dari modal sahamnya tidak digunakan buat apa-apa ya, Pak ya? Yang apa? Yang 9.000 triliun tadi? Iya, iya. Kita lihat tadi coba ada keterangannya nggak ya? Dia digunakan untuk apa uangnya? Namanya juga modal di setor. Ya, nanti coba kita lihat ya. Oke, ini masih sama. Masih sama ya. 9.000 triliun. Terus di sini sudah masuk ke ini modal yang ada di bukan ya, ini bukan modal yang di ini ya, bukan di aset ya. Oke, lanjut kita ke bawah. Bentar ya. Coba kita cari apakah ada nggak ya? Ada nggak ya dia? Oh, nggak ada. Udah masuk pendapatan. Ya, coba kita baca lagi seperti apa. Oke. 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 Kita lihat di sini ya ceritanya ya. Pada rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 21 Februari 2018, pemegang saham menyetujui kapitalisasi saldo laba ditahan sebesar 567 miliar dan penambahan modal dari BRI sebesar 1 triliun yang diterima oleh perusahaan tanggal 28 Februari 2018. Ya. Pada tanggal 31 Mei 2018, seluruh pemegang saham bank menyetujui untuk menyumbang anggaran dasarnya ya terkait dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dari 1979 menjadi 4858 berdasarkan surat efektif penawaran umum bla 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 ini ya dan agio saham sebesar sekian. Nah, terus kemudian di sini ada detailnya. Nah, jadi penerbitan sahamnya itu sekian teman-teman. Ya, sekian. Nah, sekian. Gitu.
Lanjut di bawahnya distribusi laba bersih. Ya, distribusi laba bersih. Berarti laba bersih ini adalah pendapatan yang ditahan. Misalnya kalian bikin perusahaan tempe ya, tempe. Terus laba 1 juta tahun 2020. Nah, sekarang kan berarti kalian punya uang 1 juta. Uang bersih 1 juta ya di kas utuh. Nah, itu namanya laba ditahan. Kalau kalian nggak mengeluarkan itu, artinya nggak digunakan untuk beli mesin, beli apa-apa, itu berarti namanya laba ditahan. Ya, oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kan yang tadi, yang modalnya. Ya, sekarang modalnya ini dari mana, Pak? Kok bisa sebanyak itu ya? Oke, jadi yang namanya modal yang di apa? Ya ini ya. Kita coba lihat. Coba lihat di sini, kita coba memahami bagaimana sih perhitungannya kan gitu. Jumlah saham ditempatkan dan di-store penuh. Amount of issued and fully paid share capital. Itu adalah 7.000 triliun di sini ya. Set. Ya. Nah, di mana dia sudah menggunakan modal dari ini sebanyak 3.546.381. Kalau ini berarti 3 berapa? 3.000 berapa ya? 3 triliun ya, masih 3 triliun ya. Oke. Sekarang kita coba lihat apa sih definisi saham yang modal ditempatkan dan modal disetor penuh ya. Coba kita sama-sama bareng-bareng lah. Jadi saya ibaratkan saya itu nggak tahu, saya itu nggak paham ya. Apa itu modal ditempatkan dan modal di store. Oke, sebentar ya. Kita lihat di sini ya. Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Nah, jadi kalau kita nanti tadi di ekuitas itu kita menjumpai modal dasar, ya, yang saya kasih biru-biru itu ya, modal dasar berarti adalah modal yang ditempatkan untuk pengesahan badan hukum PT. Jadi ini hanya di dalam legalitasnya saja kalau modal dasar, ya. Sedangkan kalau dia ya modal ditempatkan ya itu adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Oke. Dan kemudian modal yang ditempatkan dalam modal saham pendiri adalah pemegang saham untuk dilunasinya. Dan saham itu diserahkan kepadanya untuk dimiliki, ya. Nah, modal disetor. Kalau modal disetor berarti adalah modal yang atau saham telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Oke, sekarang saya kembali ke tadi. Saya kembali ke penjelasan kita tadi ya. Nah, berarti teman-teman semua, tadi bahasanya apa? Ditempatkan dan di-store penuh. Ya, berarti ya tadi yang sudah ditempatkan ya, yang sudah ditempatkan dan di-store penuh itu berarti sekian. Tapi yang digunakan untuk beroperasi itu hanya sekian. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi sebenarnya Bank Syariah itu punya perusahaan ini punya modal lagi gitu loh, modal yang belum dikeluarkan apapun, ya, dalam apapun. Coba kita kembali ke yang atas ya, biar kalian nggak bingung. Mana tadi? Ini ya. Nah ini ya, coba kalian lihat di sini. Ada kata-kata modal dasar, ya. Saya kasih warna yang beda ya teman-teman ya. Coba saya kasih warna biru di sini. Ada modal dasar, ya. Kemudian ada modal ditempatkan dan di store penuh. Set. Gini. Oke ya. Nah. Terus sekarang ya, berarti ini kan nggak masuk di neraca, hanya dinyatakan saja di sini. Berarti ini dana tidak digunakan. Ya, tidak digunakan dan dia ya hanya mengambil dari sini ya, dari uang ini
dari 9, berapa ini? 4 triliun ya. Hanya digunakan 4 triliun untuk modal dari pemiliknya ini gitu. Jadi kalau saya ibaratkan begini. Kalau saya ibaratkan berarti saya hapus dulu ya. Saya ibaratkan berarti misalnya ada Jody, ada Sophie, mereka bareng-bareng pengen mendirikan usaha dengan modal 1 miliar. Berarti total 2 miliar. Dua orang ini 2 miliar. Ini add-nya 1 miliar. Oke, yuk Jod, upload sekian. Kita kirim ke bank, rekening, masuk misalkan di BCA. Ya, berarti di saldo BCA-nya ada 2 miliar. Nah, sekarang perusahaannya namanya PTA. PTA kan mau beroperasi. Sekarang yang jadi pertanyaan berapa modal yang akan dimasukkan di dalam PTA ini. Gitu loh. Jadi ini namanya modal ditempatkan atau modal di store penuh itu yang ini, yang 2 miliar. Disetor ke BCA ya, tapi yang digunakan mungkin di sini hanya 500 juta untuk mengoperasikan PTA. Itu namanya modal yang atau modal saham atau modal yang sudah disertakan. Jadi selama ini kalau saya cerita tentang modal-modal itu berarti adalah modal yang ini, bukan modal yang di store ini. Jadi modal yang di store ini itu modal yang sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah modal yang karena legalitas mengharuskan menyetor beberapa uang, ini ya sejumlah uang untuk sebagai modal di store. Tinggal nanti yang akan digunakan untuk PTA itu berapa dari 2 miliar ini. Sama tadi ceritanya dengan yang BRI tadi, berapa? 9.000 triliun, besar sekali, tapi nggak masuk neraca kan? Karena itu nggak digunakan. Yang digunakan hanya sekitar berapa tadi? 4,8 T ya, 4,8 T. Oke ya, itu ya Yola ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Jadi sudah selesai untuk apa? Penasaran kita ya. Penasaran kita berkaitan dengan modal tadi kok nggak masuk di neraca ya? Apa ya? Nah, ternyata adalah karena ada perbedaan antara modal di store penuh dengan modal yang inti. Modal inti itu berarti modal yang benar-benar masuk untuk digunakan beroperasi oleh bank itu. Nah, besarnya berapa tadi? Nah, tadi sudah dijelaskan di bawah. Kita bisa lihat di bawah ya. Di mana tadi? Bentar, saya carikan dulu ya. Ini masih aset tetap. Nah, ini masih masuk ke giro dan lain sebagainya. Nah, ini sukuk ya, jangan lupa sukuk mudarabah tadi. Berarti apa? Sukuk kita menerbitkan sukuk, kita tidak membeli sukuk ya. Terus ini ya. Nah, ini yang tadi ya teman-teman ya. Nah, ini yang disetorkan adalah sekian ya. Ini ya, sama ya. Ya, ini berarti yang akhirnya digunakan oleh bank syariah yang mana yang sebelah ini, sebelah kanan ini. Set. Gitu ya. Yang di-store ke bank sekian, tapi tidak masuk di asetnya karena ini masih dana ini ya, dana di langit ya. Dana langit itu apa ya jenengnya? Dana yang belum digunakan untuk permodalan perusahaan ini gitu loh. Ya, sekian besarnya sekian gitu. Nih, detailnya ini ya. Ada dari saham, ada dari penawaran umum perdana, and so on, banyak sekali. Gitu ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silahkan. Ada yang mungkin masih bingung? Atau ada yang nggak dengar tadi? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Jadi kan modalnya itu kan yang pertanyaannya Mbak Yola itu kan 2M ya.
Oh Terus ya. modal dari Mas Yudi sama Sofi. Nah, yang digunakan kan hanya 500 juta. Ya. Terus yang sisanya itu buat apa, Pak? Atau dicadangkankah atau gimana? Oke, berarti sama kasusnya dengan BRI ya. Kalau Iya. kita lihat di sini berarti itu hanya dicadangkan saja, tidak digunakan untuk operasional. Gitu ya, Mbak ya. Jadi itu tuh untuk dana supaya kalau misalkan ada apa-apa baru itu digunakan. Oke, Pak. Ya. Ada lagi? Ayo, silakan bertanya. Pasti banyak yang belum paham kan? Ayo, pasti kan banyak yang masih bertanya-tanya. Merangkai puzzle-nya itu kalian harus paham gitu. Coba, yuk. Ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada sinyal bisa diketik ya. Kalau nggak ada tanya saya lanjut nih. Sudah paham ya? Oke, ayo ada yang tanya silakan. Saya beri waktu sekitar 2 menit. Pak mau tanya, Oke, silakan. fungsi dicadangkan sendiri itu buat apa ya, Pak? Fungsi dicadangkan. Oke. Iya, uang dicadangkan. Oke, Mbak siapa tadi Putri Nurlaila. Jadi kenapa sih kok uang itu dicadangkan? Nah, karena yang namanya bank itu kan resikonya besar. Minggu depan insya Allah kita masuk ke resiko ya. Resikonya misalnya nggak konsumennya nggak bayar, ya, dan lain sebagainya banyak banget ya. Nah, untuk dicadangkannya uang itu supaya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, bank ini tetap bisa mengembalikan kewajiban-kewajibannya, ya, tetap bisa mengembalikan apa? Kewajiban-kewajibannya. Jadi jangan semuanya penuh. Maksudnya kita memiliki 15 miliar digunakan semua, enggak. Jadi pengelolaan dari bank syariah atau perusahaan pada umumnya itu dia menempatkan sebagian dana itu tidak semuanya. Kita punya 15 miliar, oh kita hanya pakai 1 miliar saja. Coba kita putar, bisa enggak? Buat berjalan bisa enggak? Sebenarnya kalau 15.000 triliun itu digunakan, itu bisa untuk membangun semua bank syariah di Indonesia itu bisa. Tapi kan profil resikonya jadi tinggi. Jadi cadangan itu digunakan untuk apa? Supaya resikonya bisa termitigasi. Termitigasi itu artinya dibagi resikonya. Jadi nggak terlalu tinggi di bank, gitu loh. Hanya disimpan dalam bentuk cadangan tadi. Gitu ya Mbak Putri ya? Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Nggak ada? Oke ya. Nah, kita masuk ke manajemen likuiditas sebentar ya. Dari situ kita stop dulu, nggak apa-apa. Ini untuk menilai laporan keuangannya stop dulu. Sebenarnya secara laporan keuangan seperti itu, ya. Artinya yang kita pelajari di laporan keuangan itu sudah selesai.
Nah, nanti tinggal kita spesifikasinya. Artinya kita akan belajar lebih detail lagi, kayak tadi saya mengatakan ada profil resiko, ada apa tadi? Modal, ada ekuitas, itu kan lebih spesifik lagi bisa kita kupas. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah manajemen likuiditasnya. Nyambung nggak? Ini nyambung ya. Sekarang gini, manajemen likuiditas. Sekarang kan tadi saya jelaskan, ada namanya utang atau liabilitas ya. Liabilitas dan ekuitas atau modal. Nah, yang ini kan utang. Yang ini modal pemilik atau dari saham. Oke. Nah, berarti kalau utang, ini kita ibaratkan yang nomor satu adalah apa tadi? Dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga inilah kan yang harus dikembalikan kan, yang paling beresiko kan. Artinya dia itu kalau buah itu kulitnya, jadi dia tuh harus diselamatkan untuk yang pertama, yang paling awal yang diselamatkan itu adalah dana pihak ketiga. Ya kayak mudharabah, ya kayak wadiah, itu kan di penghimpunan. Nah itu harus diselamatkan dulu. Jangan sampai ya. Tadi berapa? 16T ya. 16T itu nggak ada uangnya, gitu loh. Harus ada uang sekian. Jadi dana pihak ketiga itu harus diselamatkan dulu. Nah, untuk bisa menyelamatkan pihak ketiga ini kita juga harus paham bagaimana karakter pihak ketiga, ya nggak? Sekarang saya tanya teman-teman. Sekarang kalau kita nerima uang dari si A, dia modalnya itu adalah 10 triliun. Disimpan di deposito, bukan deposito, tabungan aja ya, tabungan mudharabah sebanyak 10T ya. Terus si B nabung sebanyak 15T tabungan mudharabah. Kalian kalau jadi bank syariah, kalian lebih seneng yang 10T atau 15T? Senang yang mana? Dapat duit 10T apa 15T? 15. 15T ya. Oke, kalian pasti pilih yang ini. Yang B. Nah, sekarang kalian pasti memperhitungkan itu kan dari besarnya. Nah, teman-teman, dalam manajemen likuiditas, ya, kita tidak boleh hanya melihat dari banyaknya. Tapi kita harus melihat yang pertama adalah karakteristiknya atau karakteristik penabung. Karakteristik penabung. Ya, kenapa kok kita harus memperhitungkan? Karena ini berhubungan dengan likuiditas. Sekarang kalau saya ceritakan begini. Si A 10T itu baru akan diambil rata-rata adalah 2 tahun. Ya. 10T dia rata-rata baru akan ambil lagi jangka waktunya adalah 2 tahun. Sedangkan yang B itu 15T dia akan ambil dalam waktu 1 minggu. Ya. Ya. Karakteristik penabungnya gitu. Wah, kenapa kok si B mau ngambil? Karena ternyata di BCA bunganya lebih tinggi. Lah, daripada aku nabung di bank syariah cuman dapat bagi hasil 2%, nah maka aku mending tak ambil uangku terus tak masukkan ke BCA 40% atau 4% aja di sini. 4% labanya atau bunganya 4%. Kan aku lebih menguntungkan di BCA daripada di Bank BRI Syariah. Kan gitu. Sekarang kalau kita lihat di sini sebagai bank syariah berarti karakteristik penabung si A dan si B itu kan berbeda. Si A itu lebih sensitif dengan si B ya. Si B lebih sensitif dengan laba atau keuntungan atau profit atau yang ingin dia capai adalah bunga. Nah, maka kalian seharusnya memilih yang
B, atau A? Ah, A, ya. Ah, Yang A, teman-teman semua. Jadi, faktor penentu likuiditas yang pertama adalah karakteristik penabung. Kalian perhatikan itu karakteristik penabungnya. Kalau kalian dapat duit banyak dari penabung yang karakteristiknya sangat sensitif terhadap bunga, maka itu kalian harus berhati-hati. Oleh sebab itu, makanya di dalam bank syariah, ya, penghimpunan terbesar itu apakah tabungan mudharabah? Apakah deposito mudharabah? Pilih yang mana? deposito mudharabah. Ya, deposito mudharabah lebih apa? Lebih aman dipegang karena deposito itu ada jangka waktunya. Kalau diambil dalam 1 minggu ya jelas kena penalti, gitu loh. Sehingga yang namanya bank syariah itu tidak hanya jualan selisih antara bunga, atau kalau di bank konvensional bunga ya namanya, tapi juga selisih antara jangka waktu. Nah, ini jangka waktunya 1 minggu. Yang tadi yang B ya. Nah, kalau jangka waktunya 15 tahun, 2 tahun kan lebih enak kan? Lebih untuk dananya bisa digunakan apa-apa. Oke ya. Ada pertanyaan teman-teman? Jelas ya karakteristik penabung. Kemudian yang kedua adalah kondisi ekonomi dan moneter. Nah, kondisi ekonomi dan moneter ini berarti apa? Berarti si Indonesia sebagai negara kita itu mungkin bisa saja memberlakukan suku bunga yang naik atau turun. Jadi pernah nggak kalian lihat di berita kalau suku bunga itu bisa naik bisa turun? Sekarang kalau suku bunga naik, Bank Syariah senang apa enggak? Kalau suku bunga naik, kalau pemerintah menaikkan suku bunga, Bank Syariah senang apa enggak? Tidak, Kenapa? karena nanti Karena- untuk pengembalian kepada nasabahnya juga bunganya naik. Kan Bank Syariah enggak megang Nggak bunga. pakai bunga. Ayo, kenapa? Kenapa kalau suku bunganya naik, Bank Syariah sedih atau enggak senang? Kenapa? Ayo, apa? Jawab aja, enggak apa-apa. Karena nanti nanti nasabahnya banyak yang ke itu Pak, konvensional, pinter, gitu loh. Enggak apa-apa, jawab salah itu enggak apa-apa, jawab benar juga enggak apa-apa ya. Ya, kita mencoba, ya namanya mencoba ya, enggak apa-apa. Ini Bank Syariah berarti apa? Penabungnya akan beralih ke konvensional kalau suku bunga itu naik. Nah, maka yang namanya Bank Syariah wajib melakukan yang namanya penilaian apakah pihak atau pihak ketiganya itu sensitif sama bunga apa enggak. Kan gitu. Kalau sensitif sama bunga tentu penabung akan dengan mudah pindah ke konvensional. Nah, maka kalau seperti itu likuiditasnya jadi gimana? Kalau penabung ke konvensional kan berarti duitnya ditarik tuh. Ya enggak? Duit ditarik. Kalau duit ditarik, dia pakainya tabungan mudharabah, celaka. Habis semua uangnya. Ya enggak? Ya enggak? Diambil semua. Itu yang paling bahaya. Jadi yang paling bahaya dari bank itu bukan karena keuntungannya mungkin sedikit atau banyak, tapi juga ini loh, likuiditas. Likuiditasnya kita bisa ngembaliin nggak dana yang sudah disalurkan? Kan kita penghimpun dan penyalur. Nah, yang di penghimpunan kan harus kita kembalikan uangnya. Sewaktu-waktu dia ambil, dia harus bisa kembalikan. Gitu loh. Ya, paham ya? Jadi yang kedua adalah tadi apa? Kondisi ekonomi dan moneter. Yang pertama karakteristik penabung. Yang ketiga apa? Persaingan antar lembaga keuangan. Yang ketiga adalah persaingan antar lembaga keuangan. Persaingan antar lembaga keuangan. Misalnya piye? Misalnya BRI Syariah bisa mendapatkan penghasilan dari bagi hasil rata-rata 2,5% misalnya gitu ya dari bagi hasil. Atau mungkin dalam bentuk nilai aja ya, jangan persen ya, biar beda sama bunga.
Saya di sini bagi hasilnya 2 juta. Ya. Disalurkan kepada penghimpun atau dana pihak ketiga. Nih, tak bagi 2 juta. Lah terus misalnya di sini apa? BPRS itu misalnya BPR Arta apa kemarin namanya? Arta Surya apa itu ya. BPRS Arta itu bisa membagikan bagi hasil 5 juta. Nah, tentu persaingan ini akan bisa membuat yang ada di BRI Syariah pindah ke BPRS. Paham ya? Karena apa? Karena BPRS lebih menguntungkan ya bagi saya sebagai penabung yang ingin mendapatkan bagi hasil, saya lebih baik ke sini ya enggak? Ke BPRS Arta karena duitnya lebih besar saya dapatkan kan gitu. Nah, jadi persaingan antar lembaga keuangan menjadi faktor dari likuiditas. Jadi nek misalnya sebuah perusahaan atau sebuah lembaga bank syariah itu pengen liquid, ya, yang pertama harus apa? Karakteristik penabungnya dikenali. Sing nabung itu kebanyakan dia sensitif sama bunga apa enggak? Ya, supaya bisa aman, ya kita melihat penabungnya itu banyak ke deposito apa enggak. Biasanya kalau ke deposito kan ada penaltinya kalau diambil semua. Nah, maka dengan kita menilai seperti itu, kita bisa mengenali bagaimana nasabah ini bisa ambil dengan cepat atau enggak. Kalau nasabah itu bisa ambil dengan cepat, berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai dia ambil kok enggak ada uangnya. Nanti kita bisa dimarahi sama pemerintah, kan gitu. Harus dikenali dulu resiko profilnya seperti apa. Nah, itu manajemen likuiditas ya. Terus bagaimana pemerintah menerapkan bunga? Selama ini naik turunnya berapa persen? Ya, sedangkan yang ketiga adalah persaingan antar lembaga keuangan, BRI Syariah dengan BPRS sendiri, ya, itu bagaimana persaingannya, ya, nasabahnya yang terlibat seperti apa dan lain sebagainya, gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Oke, 3 hal ini ya kalian pegang ya. Jadi menambah dari ilmu kita sebelumnya berkaitan dengan perantara keuangan, ternyata yang diperantarakan itu tidak hanya sekedar uangnya saja, tapi juga jangka waktunya. Kalau kita membiayai, ya, kita membiayai misalkan di sini membiayai mudharabah, ke sini mudharabah, itu misalnya jangka waktunya 1 tahun. Ya, maka jangan sampai uang yang digunakan untuk membiayai ini adalah jumlahnya lebih cepat. Misalnya di sini tabungan mudharabah, ya, itu di sini misalnya 1 juta, di sini juga 1 juta. Ini misalnya si A. Nah, kalau si A ke sini tabungannya ini jangka waktunya itu hanya tabungan itu kan jangka waktunya nggak ada 1 tahun. Paling sehari aja bisa, 1 hari kan bisa diambil. Jadi jangan sampai duit 1 hari kok digunakan untuk mudharabah 1 tahun, itu salah. Jadi yang namanya spread tadi itu tidak hanya masalah uang, tapi juga masalah jangka waktu. Spread juga jangka waktu. Jangka waktu apa? Jangka waktu dari kita menyalurkan lewat mudharabah dan juga kita menghimpun dana dari tabungan mudharabah. Sama-sama mudharabah loh ya, sama-sama mudharabah. Tapi kita harus melihat jangka waktunya. Kalau jangka waktu tabungan kan cuma sehari bisa diambil, toh? Besok bisa diambil, sekarang bisa diambil. Jangan sampai kita menginvestasikan dana yang seharusnya diinvestasikan 1 tahun, kok dananya itu dana 1 hari. Nggak boleh. Ya, harus dilihat dulu profilnya seperti apa. Silakan, ada pertanyaan? Teman-teman, saya tunggu ya. Masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Silakan, teman-teman. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi kan kalau nasabah mau ambil uang, yang uang tabungan itu kan banknya harus punya uang, nggak boleh nggak ada uangnya kayak gitu kan, Pak? Yep. Nah, kalau misal banknya itu nggak ada uang, terus gimana, Pak? Misal Ya, Pak. uangnya di Iya.
Kalau nggak ada uang, Iya. ya jelas nanti akan dibekukan izin usahanya sama Bank Indonesia. Ditutup, Pak. Ya, banknya. langsung ditutup, nggak boleh. Terus untuk uang nasabahnya yang ganti rugi siapa, Pak? Ya, makanya kan di bank syariah itu kan nggak boleh semuanya digunakan. Jadi sebenarnya resiko itu sudah dikurangi dari sejak awal berdiri, itu sudah ada syarat-syaratnya. Misalnya modal minimumnya berapa, mungkin syarat dana pihak ketiga yang boleh disalurkan itu berapa, itu sudah ada peraturannya. Ya, sehingga namanya bank kok nggak bisa mengembalikan dana ke pihak ketiga, itu nanti terus harus diselesaikan secara hukum, ganti rugi itu, gitu loh. Dan peluang untuk terjadi kejadian seperti itu tuh sangat kecil sebenarnya. Walaupun ada juga kejadian seperti itu. Itu namanya bank abal-abal, itu kayak gitu, ya. Nah, tentu sebelum mendirikan bank itu sudah dikurangi risikonya dengan cara apa? Kalau kamu mau bikin bank, kamu harus syaratnya sekian, danamu harus sekian, terus kemudian dana pihak ketiga yang boleh kamu salurkan itu sekian %. Makanya insya Allah minggu depan kita belajar tingkat kesehatan bank. Ya. Gitu Terima Mbak. kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Ayo. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Kan tadi karakter penabungnya kan bisa dilihat, misal dia sensitif pada bunga atau enggak, kan dia nabung di deposito kan, Pak. Apabila si penabung itu nabungnya banyak itu, misalkan berapa ya? Ya contohnya banyak kan, Pak. Nah Banyak. itu nggak di deposito, Pak, cuma duduk. Apakah itu bisa ditetapkan umur satuannya gitu, Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau kita atau bisa ngomongin, disalurkan dalam jangka 1 tahun tersebut. Oke, jadi sebenarnya kalau yang kita lihat ya, yang kita pelajari itu dana penghimpunan itu kuncinya cuma satu, jangka waktu. Kalau dia tabungan berarti jangka waktunya kan cuma sehari 2 hari ya. Tapi kalau deposito itu jangka waktunya bisa lama. Ada sebulan, ada setahun, ada 2 tahun. Nah, sekarang kita lihat penyaluran kita dulu. Kalau penyaluran kita dalam bentuk mudharabah adalah 2 tahun, sedangkan dana yang kita alokasikan itu misalkan misalnya dananya 1 miliar ya. 1 miliar itu dari dana penghimpunan pihak ketiga yang habis dalam waktu sehari, ya pasti itu sangat berisiko. Itu tidak boleh. Ya. Sedangkan kalau kita mau menyalurkan 2 tahun, ya berarti kita harus punya dana 1 miliar yang ditempatkan tidak dalam sehari bisa diambil. Misalnya ditempatkan di tempat kita 5 tahun. Ada nggak dana kayak gitu? Ada. Nah, itu resikonya jauh lebih kecil. Makanya kalau kalian lihat di laporan keuangannya Bank BRI Syariah, itu mudharabah yang deposito itu lebih besar daripada yang tabungan. Ya, dan komposisi yang dari tabungan tadi, yang deposito tadi kan 16 triliun ya kalau nggak salah ya. Di laporan keuangannya berarti menunjukkan apa? Bahwa dia lebih senang menerima deposito atau dia lebih mengutamakan deposito, 16 triliun. Ya. 16 triliun dialokasikan ke Bank Syariah sebagai apa? Sebagai penyalur kepada investasi surat berharga, giro pada Bank Indonesia, terus pembiayaan mudharabah juga bisa, murabah juga bisa, and so on, banyak sekali. Gitu ya. Jadi kuncinya jangka waktu juga menjadi kunci. Ya, jadi ternyata nggak hanya jumlahnya saja, tapi juga sifat dari waktunya. Jumlahnya mungkin gede, tapi kalau sehari habis pusing kalian. Sehari habis itu kayak tabungan. Sekarang ada nerima uang 1 triliun, banyak ya, tapi besok bisa diambil sama nasabah. Itu jelek, dana kayak gitu. Jadi tidak boleh dialokasikan. Makanya ada tadi namanya modal dari pemilik, ya itu dipakai dulu. Karena modal dari pemilik kan lebih aman daripada dana pihak ketiga. Kalau modal pemilik kan kita tidak dituntut untuk mengembalikan langsung dalam 1-2 hari, ya enggak? Tapi mungkin bisa saja kita investasikan dulu dan lain sebagainya. Gitu ya Mbak ya? Tadi siapa Mbak siapa? Iya Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan. Saya mau melanjutkan lagi ngajar di kelas yang lain. Terima kasih sudah mengikuti. Kalian coba nanti pelajari lagi di YouTube ya, kalau ada yang mungkin terlewat.
dan sebagainya, kalian juga boleh menanyakan kepada saya. Itu, terima kasih. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.